Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Menteri ATR, Kepala BPN Pak Sofyan Djalil, Waketum Kadin dan juga Waketum Apindo, ada Pak Sani Iskandar dan juga Direktur Riset Core Indonesia, Pak Peter Abdullah. Saya ke Pak Sani dulu, tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Mungkin menjawab pertanyaan masyarakat, kita inginkan bahwa ini bisa menarik investasi, tapi juga bisa mengatasi sengketa lahan yang ada di masyarakat. Apa input yang betul-betul saat ini dibutuhkan oleh pengusaha terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini dari pengadaan lahan, Pak Sani? Oke, jadi yang sangat dibutuhkan itu adalah kepastian hukum. Itu mau mulai tadi yang dijelaskan Pak Menteri ya, urusan-urusan terkait dengan perizinan, regulasi dan segala macam, ya keberadaan daripada infrastruktur dan utilitas yang memadai. Dan yang malam ini kita bahas itu adanya kepastian hukum bahwa yang namanya tanah itu betul-betul kalau untuk sebuah industri manufaktur, ya, dia masuk ke suatu daerah, apakah di dalam atau di luar kawasan, itu merupakan satu hal yang memang sangat menjadikan dia punya core business gitu. Bukan menyangkut masalah pemilikan aset, namun untuk supaya ada kepastian bahwa dia bisa melakukan kegiatan daripada industrinya itu secara betul-betul aman, tidak diganggu, tidak diusir dan segala macam. Hak atas tanahnya itu jelas. Dan ini semuanya memang terkait dengan, kembali lagi, terkait dengan rencana tata ruang wilayahnya, peruntukannya dan segala macam. Namun kalau itu semua sudah jelas, izin lokasi sudah diberikan, begitu dia sudah mau mulai kegiatan investasinya, tiba-tiba dia kesulitan di dalam memperoleh lahan tersebut. Ya, akhirnya semuanya jadi macet. Kalaupun dia bisa membebaskan, itu lahan sudah dikuasai oleh para spekulan, sehingga nilai investasinya jadi mahal. Itu akhirnya menjadi kemudian tidak menarik dan segala macam. Oke. Ya, jadi itu yang pertama mengenai kepastian hukum, mengenai perolehan lahan. Yang kedua mengenai jangka waktunya juga. Ya, memang kalau kita tahu di Undang-Undang Pokok Agraria yang lalu, ya nomor 5 tahun 60, turunannya di PP nomor 40 tahun 96, itu kan memang yang namanya HGP dapat diajukan, diperoleh 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dapat diperbarui 30 tahun, total 80 tahun. Nah, nanti ini ke depannya seperti apa? Memang di Undang-Undang CK tidak terlalu disinggung, moga-moga tidak banyak perubahan. Nanti moga-moga di PP-nya lebih ditegaskan mengenai hal ini. Karena sekarang jangankan nanya yang sampai 80 tahun. Banyak yang nanya juga karena investor misalkan Toyota, dia invest di kawasan saya. Tentunya kan dia tidak berharap hanya investasinya selama 80 tahun. Ya. Setelah 80 tahun itu seperti apa? Itu juga penting juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sani. Saya ingin tanggapan Pak Peter mungkin untuk mewakili kacamata dari pelaku usaha dan juga kacamata masyarakat soal misalnya sengketa lahan dan apalagi input yang bisa diberikan sehingga ini bisa diakomodir oleh pemerintah. Ya, mungkin catatan saya ada dua aja nih Mbak ya. Yang pertama, kita tahu bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya sesuatu yang sangat bagus ya. Niatnya sangat bagus, sangat mulia ya. Tadi penjelasan Pak Menteri juga secara gamblang menjelaskan itu semua ya. Tetapi persoalannya adalah ya sekarang ini sudah terjadi stigma yang begitu besar ya, yang menyebabkan Undang-Undang Cipta Kerja ini bahkan tanpa dipahami sudah ditolak dulu. Ya. Ini yang saya kira yang sangat disayangkan ya. Kenapa? Ya karena memang proses dan komunikasinya tidak dibangun dengan baik ya. Kita tahu bahwasanya stigma ya itu sudah mulai muncul di akhir tahun 2019 ketika pada waktu itu sudah direncanakan adanya Omnibus Law. Stigma itu sudah muncul. Saya punya grup ya, grup akademisi yang di dalamnya juga ada para pejabat, para eselon 1 ya dari kementerian. Dan stigma itu sudah muncul bahkan di kalangan akademisi. Tetapi tidak ada upaya sama sekali dari pemerintah untuk meredam stigma itu. Sehingga ketika stigma itu sudah begitu besarnya, ya, yang terjadi adalah ini menjadi sebuah ledakan. Ya. Masyarakat menjadi sangat tidak percaya untuk sesuatu yang sebenarnya sangat baik untuk mereka sendiri. Nah ini jadi catatan saya sangat perlu untuk adanya upaya komunikasi ya, merangkul semua pihak ya untuk meyakinkan, membangun kembali trust, kepercayaan masyarakat terhadap rencana atau terhadap undang-undang yang sudah disahkan ini yang sebenarnya sangat baik. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah devils are on details ya, selalu ya, persoalannya itu ada di detail, dan itu juga sudah disampaikan juga oleh Pak Sony tadi ya, misalnya terkait dengan nanti bagaimana kita mendetailkan apa yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan sudah konseling beberapa hari ya, makin perlu 1 malam lagi. Nah, itu adalah detailnya. Dan detail ini saya kira harus dikomunikasikan, jangan sampai terjadi lagi kayak kemarin Pak Menteri ya, tidak merangkul semua pihak ya, sehingga muncul kecurigaan ya. Saya kira ini momentum untuk memperbaiki yang sudah terlanjur terjadi, kurang komunikasi. Baik. Ini momentumnya bisa dilakukan dari nanti di dalam penyusunan, baik itu PP, Perpres maupun Kepmennya nanti, upayakan saya usulkan untuk merangkul sebanyak mungkin pihak-pihak yang kita bisa harapkan untuk bisa membantu komunikasi kepada masyarakat. Isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini saya kira sangat baik, tapi perlu dikomunikasikan dengan baik juga. Baik, silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Peter, inputnya bagus sekali ya. Komunikasi memang katakanlah kalau dibilang komunikasi kurang, betul mungkin kurang, walaupun sebenarnya pembahasan tentang ini di DPR itu sudah disiarkan langsung oleh TV dan semua orang bisa melihat. Tapi memang yang jadi masalah yang tertarik aja yang melihat, gitu ya. Kemudian kita akan perbaiki terus, dan oleh sebab itu dalam proses pembuatan PP kita akan undang stakeholder untuk memberikan input, gitu ya. Concern mereka, curiga-curiga mereka sebenarnya karena ketidaktahuan atau karena kesalahpahaman yang kita sebutkan tadi, ya. Terus kemudian tujuan undang-undang ini seperti Pak Peter juga telah mengidentifikasi, itu adalah sangat mulia, karena kalau kita tidak mengadres masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita ini, terutama ada rumitnya regulasi yang begitu banyak, maka tidak usah mengharapkan akan ada kemajuan kita ini melebihi apa yang kita capai sekarang. Sekarang alhamdulillah kita tumbuh 5% sebelum COVID, tetapi negara lain bisa tumbuh 8%. Gitu ya. Alhamdulillah kita bisa menciptakan lapangan kerja. Vietnam bisa menciptakan lapangan kerja jauh lebih hebat daripada kita. Alhamdulillah kita itu bisa mengekspor. Tapi Vietnam yang penduduknya cuma 100 juta, kita 260 juta, mereka mengekspor lebih banyak gitu loh. Jadi persaingan internasional begitu rupa. Oleh sebab itu pemerintah harus mengambil tindakan yang struktur, harus ada perubahan yang struktural. Karena Einstein mengatakan kalau mengerjakan hal yang sama dengan mengharapkan hasil yang berbeda, itu adalah kebodohan yang paling besar. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengharapkan hasil berbeda, kita lihat apa masalahnya. Ayo kita lakukan dengan cara yang berbeda. Salah satu yang dikerjakan oleh pemerintah adalah mensinkronkan aja ini. 79 undang-undang disinkronkan. Ya. Dengan demikian hal-hal yang bertolak belakang tadi menjadi lebih sinkron. Terima kasih sekali inputnya Pak Peter, inputnya Pak Sani. Concern Pak Sani adalah juga concern kita sama-sama. Ya, kita punya perspektif yang sama, segala concern masyarakat, ya kan. Bahwa tadi Pak Peter mengatakan kaum intelektual juga mempunyai a priori, mungkin karena kurang informasi dari kita atau kurang atau juga sekarang terlalu banyak informasi Pak Peter. Karena akhirnya karena terlalu banyak informasi, orang membaca apa yang dia suka. Ya. Yang dia tidak suka, dia tidak baca. Baik. Terima kasih, Poppy. Baik, Pak Menteri, terima kasih untuk waktunya bersama kami menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sekarang juga ada di benak masyarakat Indonesia. Semoga Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi solusi pertanahan dan juga masuk ke investasi kita makin moncer di Indonesia. Pak Menteri, terima kasih. Pak Sani, terima kasih. Pak Peter juga terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mbak Poppy. Ya. Baik, selamat malam. Terima kasih, Pak Menteri, Pak Sani. Pak Menteri, Pak Peter. Baik, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih. Sampai jumpa.